Menara itu artinya apa? Tempat api. Orang-orang Majusi tempat peribadatannya punya menara, di atas menara itu ditaruh api. Berarti masjid-masjid yang punya menara berarti tasyabuh. Berarti harus ada anak Nabi bilang bahwasanya hendak boleh. Silahkan undang kawan-kawan kamu makan di rumah kamu kapanpun, misalkan kata Nabi, kecuali di hari kamu ulang tahun. Ada Nabi bilang seperti itu. Mau dia undang pas ulang tahun kek, pas ulang tehen kek, pas awal bulan kek, pas akhir bulan kek, ngundang orang makan hukumnya tetap ibadah. Kalau diniatkan sedekah atau diniatkan hadiah. Kalau kumpul-kumpul kematian itu yang jadi masalahnya bukan kumpul-kumpulnya, tapi apa yang jadi masalah? Niyaha. Apa arti niyaha? Mengorek-ngorek luka. Ngorek-ngorek luka itu maksudnya meraung-raung, cabik-cabik baju, ya. Kesedihan yang dilebay-lebaykan. Yang kedua apa? Ihdarut ta'am. Itu aja masalah. Menyajikan makanan ketika orang takziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik para masyayikh, kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kita sudah membahas tentang mahar ya, atau as-sidaq. As-sidaq. Jadi mahar itu wajib bukan hanya karena pernikahan, tapi bisa jadi karena adanya watak syubhat atau karena mengharamkan kemaluan yang aslinya sudah halal. Gara-gara apa contohnya kemarin? Seseorang menikahi bayi, nikahnya sah ya. Nikahnya sah. Dia sudah punya istri pertama, istri pertamanya menyusui, dia susui istri baru suaminya. Ya. Akad nikahnya kita ulang lagi, sah akadnya. Dia susui 5 kali persusuan, efeknya si istri baru menjadi anak persusuan. Kemudian si istri lama jadi mertua persusuan. Ya. Maka dua-duanya terfasakh. Dua-duanya jadi terfasakh. Itu contoh. Enggak tahu mana dulu kan lain. Tapi otomatis. Pokoknya dua-duanya terfasakh. Nah, sekarang kita masuk bab yang baru, al-walimah. Walimah ini pesta ya. Dan pesta itu banyak. Pesta itu dalam Islam banyak. Beda dengan Id. Id berbeda dengan walimah. Kita baca dulu al-walimah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Al-walimatu lughatan mushtaqqatun minal walmi wa huwa al-ijtima'u wa syar'an ismun likulli da'watin aw ta'amin yuttakhadhu li hadithi sururin aw ghairihi. Walimah secara bahasa mushtaqqatun ini terambil minal walmi, terambil dari kata walm. Ya, ada cabang ilmu bahasa, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan saraf. Kalau dalam ilmu bahasa entah morfologi namanya entah apa. Lupa pula saya. Ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata ya. Ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa jadi dimasuki sisipan ya, sufik. Seperti mengetik. Asal katanya apa mengetik? Tik. Mengecat. Asal katanya apa tuh? Cat. Karena setiap kata yang terdiri dari satu suku kata, kalau ditambah me-nya berubah jadi menge. Mengebom. Ya. Atau huruf KPTS ketika bersambung dengan imbuhan me dia berubah. Ya. Contohnya sesal. Tambah me jadi menyesal. Itu tuh contoh dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab juga seperti itu.
Walimah, asal katanya apa? Wal. Wal. Jadi huruf utamanya apa? Waw, lam, dan mim. Nah, itu mustaqah itu artinya terambil. Atau bahasa kitanya kata dasarnya. Ya, walimah itu kata dasarnya apa? Walm. Apa arti al-walmu? Wahwal ijtima'. Dan dia, al-walmu itu adalah ijtima'. Arti ijtima' itu adalah berkumpul. Al-ijtima' berkumpul. Wa syar'an, dan secara syara' ismun. Walimah adalah nama, ismun, likulli, untuk semua, untuk setiap, da'watin, undangan, panggilan. Di sini dakwah ini bukan dakwah ngajak orang untuk masuk Islam ya. Undangan makan. Au ta'amin, atau untuk makan. Jadi boleh ngundang orang kumpul-kumpul tapi tidak ada konsumsinya? Boleh. Walimah juga namanya enak. A'linun nikah walau bisyatin, diundang satu orang kampung untuk datang, enak. Ngapain datang? Walimah. Tapi ternyata yang dia sembelih cuma 1 ekor kambing, cukup enggak? Ya bisa aja dicukup-cukupkan, enak. Kalau bagi orang Arab berarti datang orang kemudian bawa kue masing-masing, bawa roti masing-masing, kemudian di tempat walimah cuma dapat kuahnya aja, enak. Pokoknya kumpul-kumpulnya, makan enggak pangkan yang penting. Itu orang-orang tidak ada modal ya. Tapi itulah ya. Jangan sampai gara-gara walimah, gara-gara yang sunat terhalangi yang wajib, jangan. Walimah ini tidak wajib ya. Nikah bisa jadi wajib. Ada tuh pegawai, mantan pegawai. Dia udah nikah tapi belum lagi walimah. Datang dia dengan istrinya. Ditanya oleh mertua, ditanya oleh istri, kenapa tidak undang-undang? Ya karena memang belum pesta, belum walimah, enggak masalah. Yang penting sekarang udah terjaga. Ya, sudah terjaga. Alhamdulillah. Ya, kumpul-kumpulnya ini, makan-makannya ini sunnah. Au-ta'amin atau makan-makan. Yuttakhadhu, yang diselenggarakan, yang dibuat, lihadithi sururin. Lihadithi karena peristiwa, sururin yang membahagiakan, au ghairihi, atau selainnya. Selain yang membahagiakan pun boleh jadi kita kumpul-kumpul. Ya, selain kejadian yang membahagiakan pun kalau kumpul-kumpul itu namanya juga walimah. Maka ini mengindikasikan bahwasanya boleh jadi ada walimah karena sebuah kejadian yang menyedihkan. Contohnya kematian. Orang-orang kumpul-kumpul karena kematian itu juga bisa disebut walimah. Yang jadi masalah bukan kumpul-kumpulnya ya. Apa yang jadi masalah? Niyahah. Kalau kumpul-kumpul kematian itu yang jadi masalahnya bukan kumpul-kumpulnya. Tapi apa yang jadi masalah? Niyahah. Apa arti niyahah? Mengorek-ngorek luka. Ngorek-ngorek luka itu maksudnya meraung-raung, cabik-cabik baju. Ya. Kesedihan yang dilebay-lebaykan. Yang kedua apa? Ihdarut ta'am. Itu aja masalah. Menyajikan makanan ketika orang takziah, kumpul-kumpul. Ya, itu yang jadi masalah. Nanti kita sampaikan solusinya di masalah di ujung walimah ya. Ya, di ujung walimah. Kayaknya sudah kita bahas ketika bahas jenazah dulu enggak? Makan-makan di tempat orang meninggal. Kalau walaupun sudah kita bahas, kita ulang lagi nanti ya. Ya, kita ulang lagi nanti. Au ghairihi. Jadi boleh jadi walimah itu diadakan karena apa? Pernikahan. Boleh jadi walimah diadakan karena apa lagi hal yang membahagiakan? Wisuda boleh jadi. Apa lagi? Sunai, akikah, apa lagi? Ya, itu walimah semuanya. Ya. Kita gini aja hukum asal. Bolehkah ngundang orang makan-makan? Boleh. Kapan bolehnya? Kapanpun. Kapanpun kita boleh undang orang makan-makan. Jadi jangan bilang pula nanti ini bid'ah nih. Apa bid'ah? Manai rumah. Dia ya syukuran manai rumah. Dia beli rumah baru, kemudian dia undang kawan-kawannya untuk hadir makan-makan di rumah barunya tadi. Itu bid'ah enggak? Nah,
dibid'ahkan. Terserah dia lah mau ngundang orang makan ke rumah dia, duit dia. Ada Nabi melarang, ada Nabi melarang. Kenapa? Karena ini peristiwa perbuatannya umum, kebaikan. Ngundang orang makan itu perbuatan baik enggak? Yes. Maka semua perbuatan baik itu masuk ke dalam ayat Al-Qur'an, waf'alul khair. Lakukanlah perbuatan baik. Kalau ada orang yang ingin membid'ahkan perbuatan baik ataupun mengharamkan perbuatan baik, dia mesti datangkan dalil. Apa dalilnya? Sebagaimana kita dilarang untuk berpuasa di hari raya ataupun di hari tasyrik, mesti ada dalilnya. Sebagaimana orang dilarang untuk sholat setelah subuh sampai matahari terbit, itu juga mesti ada dalilnya. Tidak bisa tiba-tiba kita larang. Ada orang sholat setelah sholat zuhur, dia sholat sunat. Kita minta enggak dalil. Apa dalilnya sholat subuh, sholat sunat setelah sholat zuhur? Perlu dalil enggak? Enggak. Kenapa enggak perlu dalil? Nah, karena yang pertama, bukan enggak ada larangan dulu ya. Yang pertama, sholat itu adalah ibadah terbaik. Kapanpun dilakukan, maka sholat tetap adalah ibadah. Yang kedua, baru itu. Jadi amal umum, misalkan amal ini secara umum hukumnya sunat, berarti kapanpun dilakukan hukumnya tetap sunat. Ingin kita haramkan di waktu-waktu tertentu, maka kita harus datangkan dalil. Boleh sedekah kapanpun? Boleh ngundang orang makan di rumah kita kapanpun? Kalau ada orang yang misalkan ingin mengundang orang lain ke rumahnya makan-makan di hari ulang tahunnya, ya enggak boleh kata orang nih. Datangkan dalil. Mana dalil enggak boleh? Ada enggak Nabi bilang bahwasanya enggak boleh? Silahkan undang kawan-kawan kamu makan di rumah kamu kapanpun, misalkan kata Nabi, kecuali di hari kamu ulang tahun. Ada Nabi bilang seperti itu? Mau dia undang pas ulang tahun ke, pas ulang tehen ke, pas awal bulan ke, pas akhir bulan ke, ngundang orang makan hukumnya tetap ibadah. Kalau diniatkan sedekah atau diniatkan hadiah. Ya. Kita undang orang datang ke rumah kita tanpa hajat. Boleh enggak? Boleh. Ya. Atau ginilah, ini contoh yang agak-agak rumit sedikit ya, rumit tapi lucu aja. Dia ulang tahunnya tanggal 26. Tapi dia undang kawan-kawannya makan-makan di rumah tanggal 25. Sehari menjelang apanya? Ulang bid'ah enggak? Bid'ah enggak? Kan rumit. Ya, tasyabuh. Apa yang tasyabuh? Tasyabuh. Ya, kita bilang kalau dikit-dikit tasyabuh maka semua kita tasyabuh. Nabi SAW pergi ke Madinah, ternyata di Madinah orang puasa Asyura. Yang melakukan puasa Asyura pertama kali siapa? Orang Yahudi. Kita lihat pakaian orang ihram itu mirip enggak dengan pakaian orang Buddha? Biksu. Ya enggak? Mirip dengan pakaian biksu, mirip enggak dengan pakaian orang-orang Yunani kuno seperti foto Aristoteles, kan mirip dengan baju itu. Apakah tiba-tiba tasyabuh jadinya? Ini bahaya ya, dalil-dalil tasyabuh. Tasyabuh yang paling bahaya itu adalah tasyabuh kapitalis. Tasyabuh kapitalis itu apa? Orang-orang kafir bangun bangunan tinggi, kita ikut bangun bangunan tinggi. Ya, orang kapitalis di setiap kota, tanda kota itu maju ada KFC dan McDonald's. Kita bangun pula KFC dan itu baru tasyabuh. Dikit tasyabuh lah jadi kafir aja orang. Kok kopiah mah aku? Ini peci Islam atau peci apa nih? Kok tasyabuh dengan orang Malaysia kayak? Tasyabuh dengan Soekarno. Ya baju merah lah. Ya, Pak ya. Jadi hati-hati ya. Tasyabuh itu enggak dalil. Nih saya kasih contoh, saya pakai gelang ya. Gelang ya. Ini tasyabuh dengan perempuan enggak nih? Menyerupai perempuan enggak? Pakai kalung, itu menyerupai perempuan enggak? Apa standar kalung itu apa? Kapan kalung disebut kalung? Ini penting nih, didudukkan dulu makna tasyabuh itu apa, keserupaan itu apa, batasnya di mana. Kalau enggak dikasih batas, maka semua kita tasyabuh jadinya. Semua kita jadinya tasyabuh. Masjid mana yang duluan pakai speaker? Ya enggak? Kan bahaya. Malam tahun baru, bagaimana caranya malam tahun baru? Kita buat malam tahun baru sepi, kita tidak boleh keluar rumah, jangan semarakkan malam tahun baru. Kita tidak boleh tasyabuh dengan orang Nasrani. Ada orang bilang ya, tidak boleh kita tasyabuh dengan orang
Bahkan malam tahun baru pun tidak boleh ada kajian, walaupun kajian itu isinya muhasabah. Ada nggak yang berfatwa seperti itu? Sehingga keluar fatwa apa katanya? Mari kita buat malam tahun baru sepi. Kita syabuh dengan orang Hindu dong ente. Ya enggak? Orang Hindu ada hari raya namanya. Kita tidak ingin menyerupai orang Nasrani, justru kita menyerupai abakakak tuh. Pani anak muda nak keluar rumah bentuk orang Kristen, di dalam rumah bentuk orang Hindu. Milih mana? Mati aja. Ya, dikit-dikit tasyabuh, dikit-dikit tasyabuh. Ya, dikacau. Ya, kita dudukkan dulu ya. Mau ngundang orang makan kapanpun tidak masalah. Apalagi yang kita undang adalah orang-orang miskin. Apalagi yang kita undang adalah orang-orang miskin. Itu lebih utama lagi. Orang tidak suka kalau ada kawannya yang ngundang orang makan-makan, itu orang-orang berbohong ya, orang bohong dengan agama. Salah satu tanda orang berbohong pada agama apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Hati-hati itu. Ya, berarti memberi makan itu hukumnya apa? Baik. Tidak ditanya-tanya dulu orang ini agamanya apa. Bahkan seperti itu ya. Ada orang kelaparan kasih makan. Bahkan anjing pun kalaupun kehausan kasih minum. Yang tanya lo agama anjing kok enak. Ya, perbuatan baik diganjar. Perbuatan baik akan dibalasi Allah ya. Nah, itu dulu. Ya, Mbak. Iya, makanya walaupun harinya bukan hari kelahiran, tapi iya, biar nggak tasabuh. Jadi poin tasabuhnya di mana berarti? Karena ingat hari lahirnya atau karena makan-makannya? Ya, kalau dikatakan makan-makannya yang tasabuh berarti hari apapun dilakukan mestinya tasabuh. Kalau dikatakan karena mengingat hari kelahiran berarti semua kita ini kena walaupun tidak makan-makan ya. Kira-kira dosa enggak? Kita ingat hari lahir kita walaupun kita tidak makan-makan kena enggak? Ya, itu makanya kita katakan orang kafir tuh merayakan Maulid Nabi enggak? Orang kafir. Contoh, orang kafir merayakan Maulid Nabi enggak? Ya. Dengan apa dia merayakan Maulid Nabi? Jalan-jalan. Tanggal merah. Tanggal merah. Salah enggak dia makan-makan di hari itu? Nah, kenapa gara-gara dikasih label bahwasanya ini makan-makan dalam rangka ulang tahun langsung jadi haram? Kenapa? Ya, enggak bisa tiba-tiba langsung jadi haram karena tasyabuh. Enggak ada standar tasyabuh. Tasyabuh itu urusan syiar saja. Kalau kita katakan tasyabuh berarti masjid-masjid yang ada menara itu menaranya harus dirobohkan. Kenapa? Karena menara itu kalau main-main tasyabuh ya, maka semua masjid yang ada menaranya itu masjid-masjid tasyabuh semua. Manara itu asal katanya manaratun. Manaratun ini ya kebetulan tadi sudah saya singgung ya perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Manaratun ini isim makan. Asal katanya apa? Bisa nur, bisa nar. Bisa nur, bisa narun. Nur artinya cahaya. Nar artinya api. Manaratun artinya apa? Tempat api. Orang-orang Majusi tempat peribadatannya punya menara, di atas menara itu ditaruh api. Berarti masjid-masjid yang punya menara berarti tasyabuh. Berarti harus ya, dikit-dikit tasyabuh aja. Waduh, ini gawat nih ya. Udah berapa menara di Masjid Nabawi? Tahun berapa mulai ada menara di Masjid Nabawi? Kubah itu juga bukan kebiasaan umat Islam. Kubah itu justru kebiasaan Kristen yang ada di Turki. Makanya Masjid Hagia Sophia itu punya banyak kubah walaupun dia sebenarnya bukan masjid, dia sebenarnya adalah gereja. Ya, kita juga bisa lihat surau-surau di Sumatera Barat atau masjid-masjid Sumatera Barat yang tua-tua, yang benar-benar tua ya, yang sebelum abad 19 lah. Atau sebelum abad 20, 1900 ke bawah. Kubahnya seperti apa? Ya, enggak ada kubah atau masjid itu biasanya seperti masjid Masjid Kotonan Nampe itu. Nah, Masjid Gadang Kotonan Nampe atau Masjid Gadang Kotonan Gadang. Seperti apa? Atapnya. Runcing aja. Ya.
tidak berkubah. Kubah itu kan efek-efek film Aladdin saja. Kita kubah. Pergi ke Rusia, ternyata Rusia ya landmarknya adalah kubah-kubah ya seperti itu. Kastil-kastil Disney pakai menara kan? Nah, gimana tuh? Nah, ya, dengan dikit-dikit tasyabuh. Ya. Kapan ada kain kiswah Ka'bah? Apakah di zaman Nabi sudah ditutup kain kiswah Ka'bah itu? Apakah tasyabuh juga nanti? Ya, gawat ya, kaji-kaji tasyabuh. Gara-gara tasyabuh kafir aja orang semua. Siapa di antara kita yang memang original Islam penampilannya nih? Ini kerah-kerah Cina nih tasyabuh. Ini datuk nih kejawen nih. Batik enak. Kejawen. Oh saya iya juga ya. Ini Cina, ini batik. Nah, kena aja kita semuanya. Ya, kapanpun ngundang orang makan tuh sunnah, kapanpun. Yang jadi masalah nanti untuk masalah makan-makan tempat kematian, masalahnya bukan makan-makannya, tapi apa? Membebani keluarga mayatnya. Membebani keluarga mayat. Tapi kalau misalkan ada arid, faktor lain yang membuat kita menghidangkan makanan atau minuman kan boleh. Kenapa? Kita kebetulan kemalangan. Ya. Mungkin saudara kita ada yang meninggal atau mama kita ada yang meninggal seperti itu. Berarti kita akan jadi tuan rumah. Datang ternyata saudara kita dari Pasaman, datang saudara kita dari Padang, dari Duri. Mereka ini musafir enggak? Mereka tamu enggak? Kita taruh air atau enggak? Kita taruh air atau enggak? Berarti mutlak enggak? Larangan. Ada enggak larangan untuk menghidangkan makanan untuk orang yang datang takziah? Itu dulu. Tidak ada dalil. Yang ada cuma perintah. Kata Nabi SAW apa? Isna'u li ali Ja'far at-ta'am. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Berarti menghidangkan makanan untuk orang yang datang takziah itu apa? Bukan haram, tapi khilafus sunnah. Apa hukumnya? Lawan dari sunnah apa? Bukan bid'ah ya. Lawan dari sunnah apa? Makruh. Ya kan itu kata Nabi ya. Buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far. Tapi kalau seandainya keluarga Ja'far justru yang membuatkan makanan, hukumnya apa? Tidak haram. Apa hukumnya? Makruh. Oke. Tapi kalau misalkan keluarga yang kemalangan itu menyiapkan makanan bagi tamu karena ada hajat seperti tadi, memang yang datang ini dari jauh dia. Ya, kira-kira haram enggak? Atau makruh enggak? Enggak makruh. Kenapa? Karena pindah dari bab takziah ke bab ikramud duyuf. Nah, memuliakan tamu. Itu contoh lain. Lagi pula larangan menghidangkan makanan itu untuk siapa berlakunya? Keluarga inti, ahlul bait. Orang yang memang berada di rumah kemalangan. Tapi seperti yang kita katakan tadi, yang meninggal mama kita. Apakah kita orang rumah mama kita? Tidak. Boleh kita yang menghidangkan makanan? Tidak masalah, silakan. Atau kongsi kematian. Yang meninggal misalkan si Fulan. Fulan ini sukunya misalkan si Kumbang. Kemudian yang menyediakan makanan bukan keluarga Fulan, tapi suku si Kumbang. Boleh enggak? Atau kongsi kematian jorong? Iya. Tetangganya ya. Karena masalah tetangganya. Itu contoh. Makanya harus didetailkan. Asal-asal haram saja. Bertambah azab mayit dalam kubur, kalau hidang-hidangkan makan. Kata ente amalnya dah terputus. Masa bisa bertambah azabnya? Ya enggak? Katanya tadi mayat kalau sudah mati berarti sudah. Tapi giliran azab bisa bertambah. Giliran azab bisa. Giliran pahala dia cut. Ya enggak? Pahalanya enggak bisa tambah. Tapi giliran kalau keluarganya menyiapkan makanan dia bilang nanti bertambah pula. Menangi-nangi mayit dalam kubur aku. Ini kacau makan cik. Aku gak balik lagi. Lanjut. Hukmul walimati. Hukum walimah. Hukmul walimati an-nadbu. An-nadbu sunnah ya.
Nah, kalau secara fikih minimal-minimal, siapa yang mengadakan walimah? Suami. Kalau di kampung kita 2 kali ya, rumah suami dan rumah istri, ya enggak? Kalau secara fikih yang disunahkan untuk melaksanakan walimah adalah suami. Lanjut. Enggak wajib ya. Jadi kalau ada orang nikah dan tidak walimah, jangan banyak pula ini itu segala macam. Ya, pokoknya dia i'lan. Intinya apa? I'lan ada saksi lah jadi. Tidak di undang-undang ya baru lah. Ya, kadang-kadang orang kan gara-gara gengsi ya. Nah. Saya juga dulu nikah tamu undangan tuh yang banyak justru teman-teman orang tua. Ya enggak? Bukan kawan-kawan kita kan. Orang tua paling-paling banyak undangan, orang kampung paling-paling yang banyak datang. Walimah. Dan memang yang paling penting itu orang kampung. Hukmul ijabati ila walimatil ursi. Hukum menjawab, ijabah menjawab kepada walimah pernikahan. Memenuhi undangan ya. Ijabah itu artinya memenuhi undangan pernikahan. Apa hukumnya? Al-wujubul aini. Wajib ain. Harus datang kalau diundang. Tapi ada kalau. Ada kalau-kalaunya. Bisyurutin kathiratin. Dengan syarat-syarat yang banyak. Ya, dalil wajibnya apa? Idza da'aka fa'jibhu. Kalau dia memanggil engkau maka penuhilah undangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hak muslim atas orang muslim lain. Ada 6 ya, nak. Apabila dia undang engkau maka penuhilah undangannya. Maka hukumnya wajib aini. Ini hukum asal, tapi syaratnya banyak. Syaratnya banyak. Ya. Bahkan ada ulama yang merunut syarat-syarat wajibnya memenuhi undangan itu 20 syarat. Kalau terpenuhi 20 syarat, kalau tidak datang kita berdosa. Ya, ini syarat-syarat utama saja yang ditulis di sini nih ya, syarat-syarat utama. Apa saja? Minha islamud da'i wal mad'u. Islam si pengundang dan yang diundang. Yang undang Nasrani, yang diundang Muslim, diundang acara apa? Syukuran kelahiran anak. Kan bisa jadi ya. Orang Nasrani, dia anaknya lahir, buat acara di rumah. Karena akikah, mohon maaf ya kita bahas lagi ya. Akikah itu ada sebelum Islam atau setelah Islam? Hah? Sebelum Islam sudah ada akikah. Ya, nikahlah lebih jauh. Nikah itu ada sebelum Islam atau sesudah Islam? Nah, ya enggak. Jadi maksudnya apa? Islam datang tidak serta-merta semua adat itu diharamkan semua, termasuk akikah. Akikah sudah menjadi kebiasaan orang Arab sebelum Nabi SAW mendakwahkan Islam. Dan ketika Nabi SAW datang dengan agama Islam, Nabi tidak menyalahkan. Sama dengan kita sampai di Indonesia juga. Apa kira-kira kegiatan yang diamalkan oleh orang-orang di Indonesia? Misalkan ada pesta karena panen, ya enggak? Boleh pesta karena panen? Silahkan. Yang dilarang apa? Organ, ya larang lah. Kalau pestanya dilakukan dengan hal-hal yang haram. Pestanya betul enggak haram. Pestanya betul tidak haram. Apakah gara-gara di zaman jahiliyah perempuan itu enggak pakai baju, tawaf, Nabi tutup Masjidil Haram? Enggak, itu enggak bijak, ya enggak. Apakah ketika hari raya kan ada orang organ, ya enggak? Apakah gara-gara saat hari raya ada orang bawa organ kemudian kita haramkan perayaan hari raya? Enggak. Yang haramnya saja yang akan kita cegah, yang akan kita larang. Jangan semuanya. Kalau ini penting ya, yang undang Muslim, yang diundang Muslim juga. Kita diundang oleh non-Muslim. Kenapa? Karena dia syukuran anaknya lahir. Boleh, Ustaz? Ya, boleh. Istilahnya dia adakan syukuran kan boleh. Ya, kita wajib datang enggak? Nah, boleh datang? Boleh datang. Karena ini acara kemanusiaan. Karena ini acara bukan keagamaan. Tapi kalau diundangnya kita di acara Natal, di muhasabahnya kayak enggak. Our Lord and Savior, Jesus Christ.
Salawat lah. Tapi kita boleh ya mengirimkan salam pada Nabi Isa, kan boleh. Islam yang mengundang dan yang diundang. Dan dalam Al-Quran juga dikatakan ya, makanan ahli kitab halal bagi kamu. Ya, makanan ahli kitab juga halal bagi kita, selama disembelih. Perempuan ahli kitab juga halal bagi laki-laki muslim, tapi ahli kitab yang asli. Wa umumud da'wati, dan dakwahnya bersifat umum. Kalau dakwah khusus jangan datang pula kita. Ya. Dakwah khusus tiba pula. Ya. Misalkan nih dakwah khusus, contohnya di kampung saya seperti itu ya. Kami dari rumah Tek Sedan yang rumahnya di Rawang, misalkan seperti itu kalau di kampung saya. Kami dari rumah Tek Sedan kan bawa rokok dan ini ya. Dan sirih kan, orang-orang kampung undang seperti itu ya. Kami dari rumah Tek Sedan di Rawang mau undang orang nanti di rumahku mandoa. Untuk laki-laki hari Jumat, untuk padusi hari Minggu. Atau untuk laki-laki hari Jumat setelah sholat Jumat, untuk perempuan hari Sabtu misalkan. Boleh perempuan datang hari Jumat? Enggak. Kenapa enggak boleh? Undangannya khusus untuk siapa? Laki-laki. Untuk perempuan ada harinya. Ini undangan khusus datang-datang pula kita enggak. Itu daifan namanya. Enggak wajib datang. Justru haram datang. Kalau kita nak diundang kemudian kita datang, hukumnya haram. Itu dibahas di fikih itu ya. Itu fenomena namanya dhaifanun. Dhaifan. Tamu-tamu tuyul. Tamu-tamu palsu. Tamu tak diundang. Caranya gimana? Ini tekniknya dulu nih ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu pergi berale, pergi pesta. Anak-anak kecil kemudian nempel aja di belakang. Seolah-olah anaknya, padahal bukan anaknya, tapi tuan rumah mengira anaknya. Itu apa namanya tuh? Dhaifan. Ya. Dalam Mukhtasar Ihya, entah hadis entah athar ya. Siapa yang masuk pesta tanpa undangan maka dia keluar sebagai pencuri. Ya, tapi kalau undangannya umum silakan. Biasanya kalau pesta sekarang itu kalau untuk orang kampung umum ya. Kalau untuk orang kampung umum. Tapi kalau untuk orang luar-luar dikirim undangan. Apalagi undangan dibuat di FB ya, ada datang aja lah. Ya. Siap, walaupun kita enggak kenal. Kita nampak di share-share orang enggak. Ya. Apa katanya? Di antara tanda-tanda kekuasaannya, kemudian melalui postingan ini maka kami undang saudara, bapak, ibu untuk datang, kan tidak khusus. Berarti siapapun yang baca boleh hadir. Harus pakai amplop Ustaz? Oh, enggak, amplop kosong pun kan tidak masalah. Lanjut, umum dakwah itu maksudnya umum dakwah ya. Dengan kata lain, kalau dakwahnya khusus kita tidak wajib datang, bahkan kita juga tidak boleh datang kalau dakwahnya khusus. Tapi kalau dakwahnya khusus dengan sifat-sifat tertentu, yang diundang adalah yang punya mobil Avanza saja. Ya, kita punya mobil Avanza, tidak usah datang. Ya, tidak wajib datang. Ya, misalnya undangannya siapa yang punya mobil Avanza ke atas. Ya, berarti Avanza boleh masuk. Expander masuk, Pajero masuk. Nah, berarti kan dia mengkasta-kastakan orang. Kita punya Expander, tidak wajib kita datang. Itu contoh. Makna umum dakwah tadi. Wa ayyad'uhu fil yaumil awwali. Dan bahwa si tuan rumah mengundangnya pada hari pertama. Ya. Pada hari pertama. Istilahnya harinya spesifik. Hari yang diundang itu spesifik, hari pertama. Satu hari. Tapi kalau ternyata walimahnya 3 hari 3 malam, boleh jadi walimah terjadi 3 hari 3 malam, boleh jadi. Walimahnya diadakan berapa hari? 3 hari 3 malam. Diatur-aturnya loh, Pak. Ya, Pak, tolong hadir hari ketiga yo. Anda wajib tiba. Ya.
Tapi kalau undangannya misalkan 3 hari 3 malam, dia katakan hari kapanpun datang, silakan. Itu tidak masalah. Wa alla yu'dzar, dan bahwa dia tidak punya uzur. Nah, di sini baru banyak nih detail-detailnya. Uzur itu apa saja? Hujan, jauh, apakah jaraknya sudah sampai masafat qasar atau tidak? Ya, kalau safar berarti bagi perempuan ada mahram. Makanya syaratnya bisa sampai 20 tadi. Ya, ada mahram yang menemani. Hanya kita bilang ya, ada kawan kita di Padang ngundang kita walimah ke rumahnya di Padang. Modal kita untuk datang ke walimahnya berapa tuh? Ongkos ke Padang berapa? Surang. Pulang balik atau pagi saja? Ya, pagi Padang 90 lah, pulang 90 lah, travel enak. Kalau Teranek apa? 50 lah. Kita bawa istri dan anak naik Teranek. 3 berarti pergi 150, pulang 150. Itu uzur. Itu uzur. Ya. Kalau ke Bukit Tinggi berapa? 5.000? Enggak. 10. Ya, pergi Bukit Tinggi 10, pulang Bukit Tinggi. Bisa datang. Enak. Kali enggak hujan. Ya joto, lu bang hujannya enggak? Ya, itu. Pokoknya kalau bisa datang. Saya biasanya kalau diundang dan saya enggak bisa hadir, saya WA. Kirim norek. Kirim nomor rekening. Agak-agak 10.000 PTTF-nya 2,5 enggak? Yalah kacau. Ada kepedulian kita. Dia ngundang kita karena dia ingat pada kita. Sebanyak itu yang akan dia undang, tapi dia ingat kita, berarti kita spesial. Ya. Kirim hadiah lah paling tidak. Kirim amplop. Ya. Hah? Lah itu tuh walimah ya. Maka walimah lain pun tidak masalah. Kenapa? Karena fa'amma bi ni'mati rabbika fadis. Itu dalil umum ya. Dalil umum untuk menunjukkan rasa syukur. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka kita mengundang orang makan-makan di rumah kita karena apapun, naik pangkat. Naik pangkat atau orang menang tender misalkan. Ya enggak? Atau berdiri madrasah. Atau wisuda tahfiz walaupun dia hafalan baru setengah juz. Kan walimah tuh. Judulnya wisuda tahfiz, hafalannya cuma setengah juz. Enak, modal untuk wisuda 30 juta. Ya, untuk acara satu hari sewa tenda, kemudian konsumsi peserta segala macam. Habis duit 30 juta, baju anak-anak, baju wisuda, kemudian ada pula prosesi anak-anak memberikan mahkota pada orang tuanya, enak. Iya. Bantulah jadi ahli surga lo emaknya. Kan ada yang seperti itu. Saking lebaynya enak. Kasih mahkota, karena hadisnya siapa yang hafal Quran maka dia bisa memberikan mahkota pada orang tuanya. Habis gara-gara itu piti sekian, enak. Ya bisnis. Tapi boleh ya. Tapi boleh. Ya surur, walimah, wisuda, naik kelas, naik jabatan, menang tender, menang BT, enggak dulu ya. Walimah karena menang BT-nya boleh, tapi main BT-nya enggak boleh enak. Ya, tapi makan-makan karena yang haram jadinya haram juga. Bukan walimahnya yang diharamkan, tapi apanya yang diharamkan? Nah, sumbernya kita haramkan. Ya. Nah, itu karena bahagia, enggak masalah. Apapun yang menyebabkan kita bahagia. Ya, dia bawa istrinya makan-makan. Kenapa makan-makan keluar kita nih, Bang? Datang aja lah. Ada makan-makan baru ngomong semuanya. Ini hari aku pertama kali melihat engkau. Iya. Apa kata istrinya? Enggak ada dicontohkan Nabi, Bang. Pulang aja lah kita. Ya, pulang lah kau. Biarlah. Ya. Oh ya, boleh. Ya, tapi biasanya di undangan seperti itu kepada fulan dan keluarga, ya enggak?
Kalau enggak ada ya susah juga. Kalau khusus ya, itu yang kita katakan undangan khusus. Kalau undangan khusus yang bukan khusus jangan datang. Enggak. Kalau ada undangan itu umum, silahkan datang. Tapi kalau undangannya khusus berarti khusus. Ini bahaya. Saya dulu pernah juga diundang oleh orang homo ke sekolah hendak. Saya lomba baca kitab kuning di sebuah pesantren, saya nak sebut pesantren hendak. Dia nampak saya kemudian nanti datang ya ke kamar saya ya. Kamar ustaz ya, mandi ustaz aku jalan. Tapi jangan bawa kawan. Ini undangan khusus. Gelagat ada LGBT pula nih orang. Ya. LGBT itu penyakit ya. Dan jangan kait-kaitkan dengan pesantren seharusnya. Kenapa di pesantren ada? Karena terdata saja. Yang tidak terdata, anak-anak pang itu berapa banyak? Ya, siapa yang menjamin? Ya, itu seperti bias data ya. Apa kata orang? Kasus pelecehan seksual tertinggi berada di negara-negara Islam atau negara-negara Eropa? Pelecehan seksual banyak di negara Islam atau negara Eropa? Negara Islam. Kenapa banyak kasus pelecehan seksual di negara Islam? Karena perempuannya tidak mau dikacar-kacar. Perempuannya tidak mau dipegang. Perempuan di negara Islam kena siut aja, kena siulan, langsung lapor. Ini pelecehan seksual. Tapi negara-negara barat udah dipegang-pegang, enggak, belum terlecehkan saya. Paham ya? Itu bias data namanya. Ya. Kenapa tinggi kasus pelecehan seksual di negara Islam? Itu tadi. Karena mereka melaporkan pelecehan seksual, walaupun itu kecil. Kalau di barat, itulah, ya, udah free, udah murah perempuannya, apalagi yang dilecehkan. Anda yang melecehkan diri Anda sendiri. Nah, itu masalah pelaporan saja. Makanya itu ya, bias. Makanya jangan hadir ya, kalau tidak diundang, jangan datang-datang aja kita. Nah, kemudian untuk walimah kematian, yang pertama larangannya tidak ada. Larangan walimahnya tidak ada. Kalau perintah berkumpulnya ada. Perintah berkumpulnya ada, itu dulu. Kita berkumpul, kalau ada yang kematian, itu kumpul namanya takziah. Dan batas takziah cuma 3 hari, karena Nabi SAW menyatakan tidak halal bagi seorang muslim untuk bersedih lebih dari 3 hari, kecuali suami yang kematian. Istri kematian suaminya. Kecuali istri yang kematian suaminya, maka ia boleh bersedih selama 40 hari. 40 hari. Berapa? 4 bulan. Walladzina yatawaffawna minkum yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Itu saja yang boleh sedih lebih dari 3 hari. Sedangkan yang lain harus cepat move on. Ya. Sedih sekarang 3 hari kemudian harus. Ya. Enak. Gagal invest kripto enak. Itulah, kecuali bagi perempuan boleh sedih lama-lama, enak, laki-laki enggak boleh. Harus maju, move on. Cari suami baru ya. Setelah 4 bulan 10 hari. Itu dulu, kumpul-kumpulnya ada. Batas takziah berarti cuma 3 hari. Berarti larangan menghidangkan makanan kan enggak ada kita katakan. Tapi ya lawan sunnahnya ya hari-hari takziah saja. Kenapa? Karena orang-orang sekitar disunahkan untuk membuatkan makanan bagi orang yang kemalangan cuma 3 hari, hari-hari takziah. Lewat daripada itu, jangan datang orang ke rumah kita berarti dia tamu, taruh air. Takziah. Berapa batas takziah? 3 hari. Lepas dari 3 hari enggak takziah lagi namanya. Sama dengan mu'alaf. Ini mu'alaf udah 20 tahun masuk Islam, mu'alaf juga ya enggak? Mu'alaf juga namanya. 10 tahun masuk Islam, mu'alaf juga namanya. Bahkan udah 1 tahun masuk Islam itu sudah bukan mu'alaf lagi. Ya, itu batas. Maka kita jelaskan, batas takziah itu 3 hari. Kalau di kampung-kampung kita mandua kematian itu hari keberapa? Berarti di luar hari takziah ya. Berarti di luar hari takziah. Berarti dari sisi waktu tidak bermasalah. Dari sisi waktu tidak bermasalah. Sekarang sumber maurid, dananya dari mana? Kalau dananya dari utang, dari ini segala macam,
dan ahli bait tetap melakukan itu, berarti ahli baitnya bodoh. Udah jelas nggak mampu tapi maksa. Salah orang enggak? Salah ulama enggak? Salah enggak ustadz di kampung itu ketika ada orang miskin yang memaksakan diri untuk melaksanakan walimah kenduri kematian? Salah enggak ustadz di daerah itu? Enggak. Apa salah ustadz? Salah dia. Kenapa? Karena dia enggak mau menanggung gengsi. Ya enggak? Kan kebanyakan orang gara-gara enggak mau menanggung gengsi itu saja. Bukan masalah halal haram di situ. Tapi masalah apa? Gengsi dia. Kalau ternyata gara-gara itu dia berutang, kemudian gara-gara berutang dia terlilit pinjol segala macam, yang salah siapa? Dia yang salah. Karena dia tidak mengukur diri untuk melaksanakan sesuatu. Tapi kalau anaknya kaya, tidak ada masalah. Ya, diundang saja orang ke rumahnya tanpa momen, tanpa alasan. Diundangnya orang makan-makan, kita di rumah saya, hadir orang. Setelah makan-makan, kemudian si anak ngomong, saya sebenarnya mengundang bapak-bapak, ibu-ibu malam ini agar bisa kita sama-sama mendoakan ayah saya yang sudah meninggal. Kita sudah makan nih, apakah dimuntahkan tadi? Hah? Kan kalau misalkan dikatakan haram berarti harus muntahkan lagi, itu konyolnya. Ya, tapi dia kaya. Kalau dia kaya berarti untuk masalah maulid tidak masalah. Atau kegiatan itu diadakan dari uang mana tadi? Kongsi. Atau uang pasukuan. Enggak juga jadi masalah. Itu juga tidak jadi masalah. Apalagi yang akan jadi bermasalah di situ lagi. Ya, waktunya enggak masalah, kemudian tasyabuh lagi. Tasyabuh lagi enggak. 7 hari, 40 hari, 100 hari ini menyerupai orang-orang Hindu. Iya ban, nah itu menyerupai orang Hindu. Tulis. Kita lihat dulu kitab orang-orang Hindu, apakah memang ada upacara kematian 7, 40 ataupun 100 hari. Kalaupun ada, ini jawaban dari Ustaz Idrus Ramli ya, sudah lama juga saya baca. Dahulu orang-orang kalau kematian di hari ke-7, hari ke-40 dan hari ke-100 itu anggaplah memang ini kebiasaan orang Hindu. Orang-orang Hindu di hari kematian itu mengisinya dengan hura-hura, dengan hura-hura untuk menghilangkan kesedihan, adu ayam, berjudi segala macam. Efeknya kemudian para ulama datang. Para ulama datang, kemudian apa yang dilakukan oleh para ulama? Dia kurung orang-orang agar tidak main judi. Di mana dikurung? Di sebuah ruangan. Ngapain di dalam ruangan? Baca Quran. Ya, baca Quran. Sudah selesai orang berjudi, ya keluar lagi. Itu istilahnya. Ada yang menyatakan demikian. Maka itu maksudnya dalil apa? Melawan kemungkaran dengan ibadah. Ya, anak-anak di malam tahun baru dia keluar rumah, ya enggak? Keluar rumah, hura-hura. Agar mereka tidak keluar rumah untuk hura-hura, kita adakan kajian. Berarti kita mengadakan kajian itu namanya apa tuh? Melawan kemungkaran dengan ibadah, dengan kebaikan. Boleh, enggak salah. Ya. Itu namanya dakwah cantik, ya. Dakwah dengan gaya. Enggak keras-keras saja kita. Carikan solusi. Isi waktunya yang kosong itu dengan kegiatan ibadah agar waktu tersebut tidak diisi oleh setan dengan maksiat. Nah, jadi itu tentang sebab-sebab walimah dan bagaimana hukum walimah sekiranya walimah itu dilaksanakan karena kematian. Ya, yang mutlak halal tadi apa kita katakan? Memuliakan tamu. Ya, memuliakan tamu. Itu walimah. Tidak takziah namanya oleh. Bertamu namanya. Boleh? Boleh. Tapi namanya bukan lagi apa namanya? Bertamu. Ya. Tidak boleh menangis-nangis itu kawan ibu. Ya. Sebablah hari ikampe. Kecuali perempuan. Batas takziah cuma 3 hari. Batas zakat cuma 2,5%. Batas zakat cuma kalau dia kasih 10%, yang bisa disebut zakat cuma yang selebihnya namanya apa?
sedekah. Boleh enggak? Ya boleh, enggak masalah ya. Batas sholat subuh cuma 2 rakaat. Tapi kalau ternyata dia ketika subuh itu sholat 10 rakaat, boleh enggak? Boleh. Yang 2 rakaat sholat fardu. Yang 8 rakaat sholat sunat. Itu contoh. Kan enggak masalah. Tapi kurang dari itu enggak boleh ya. Belum dia meninggal sudah takziah kita, itu enggak boleh. Ya, itu namanya iyadatul marid. Nengok orang sakit boleh. Apa? Batas mu'alaf sampai dia mempelajari fardu ain. Fardu ain. Sudah belajar dasar tauhid, fikih, tasawuf dah. Mungkin setahun 6 bulan lah. Kalau kita fikih seperti Safinatun Najah ya. Itu sebenarnya kewajiban BAS tuh ya. Berat tuh jadi badan amil zakat itu. Harusnya disisihkan sebagian dana BAS itu untuk apa? Pemberdayaan mu'alaf. Ada kawan saya di Padang punya mu'alaf center itu susah jalannya. Kenapa? Karena mu'alaf itu untuk mau belajar berarti mereka harus dijamin kehidupannya. Ya enggak? Dikasih beasiswa. Misalkan kasih 4 juta sehingga dia enggak mikir nyari duit lagi. Dia bisa fokus untuk. Harusnya kan seperti itu. Kita mengislamkan orang itu tidak cukup dengan mensyahadatkan orang. Kita kasih juga dia subsidi. Nah, ini duit 4 juta, tinggalkan untuk orang rumah. Kamu sini dulu, belajar. Gimana nanti makan orang tua saya, makan anak saya? Kanlah dia GPT tadi itu. Ya, harusnya mu'alaf seperti itu. Ngaji kitab, apa kitab minimal ya? Safinatun Najah lah, itu minimal. Safinatun Najah juga tidak detail ya. Tidak sampai zakat, tidak sampai haji. Tapi yang penting sholat, zakat, sholat, puasa, taharah, selesai. Safinatun Najah. Kan sudah standar ya. Sebodoh-bodoh orang muslim 3 ini harus tahu. Sholat, taharah, dan puasa. Zakat apakah kita semua harus tahu? Apakah kita semua harus tahu tentang fikih zakat? Enggak. Yang harus tahu fikih zakat siapa? Muzaki. Orang wajib zakat. Kalau kita yang mustahik nih dah enggak. Ya, berarti kita kasih dalam rangka dia sebagai orang miskin. Kita kasih dia sebagai orang miskin, bukan sebagai mu'alaf. Dia miskin enggak? Iya, dah. Kasih dia sebagai orang miskin, bukan sebagai mu'alaf. Donasi mu'alaf itu harus jelas ya. Untuk apa? Untuk apa? Mu'alaf tuh kalau misalkan memang dia masuk Islam karena ilmu, dia tidak akan murtad lagi. Tapi kalau misalkan dia masuk Islam karena Indomie, maka dia bisa murtad juga karena Indomie. Makanya ketika dia masuk Islam, ikat dengan ilmu. Makanya kata Buya Yahya, zaman sekarang, mensyahadatkan orang kafir itu tidak cukup hanya dengan mensyahadatkan asyhadu Allah ilah. Tidak cukup sampai segitu. Sebelum syahadat, tanyakan dulu, apakah kamu sudah mengingkari Tuhan-Tuhan kamu sebelumnya? Gitu kan. Tanya dulu, alasan kamu mengingkari Tuhan kamu sebelumnya apa? Tanya seperti itu. Ayo, besok mimpi Yesusnya leh. Saya tidur, kemudian saya mimpi Nabi Muhammad. Yakin hati saya masuk Islam. Besok mimpi Nabi Musa lah, nyalain nak. Jadi Yahudi nyalain, saya ke Israel aja lah. Nah, besok mimpi dengan ya, Nabi Isa, Yesus. Besok mimpi lu juga Budanya nak. Nah, jadi Budanya. Besok mimpi juga Krisnanya, juga Ganesha kan mimpi deh. Tapi pindah agama tu hari sini. Ya, setan juga grup-grup setan galak-galak. Tiok datang nih ke mimpi pajatu tukar-tukar. Ya. Nah, itu enggak sadar. Standarnya harus ilmiah, ilmu dulu. Ya, tanya dulu, sudah dia ingkari belum Tuhan yang lama, kemudian sudah dia akui belum Tuhan dalam agama kita? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah, baru syahadatkan. Ya. Itu mu'allaf.
Hmm. Jadi berarti yang berpotensi untuk mengetahui kalau mimpi itu betul-betul dengan Rasulullah itu berarti orang yang pernah melihat Rasulullah. Betul. Hanya sahabat. Kalau seandainya generasi sesudah para tabi'in tentu tak sebut dengan Rasulullah. Nah, kan setan bisa saja datang ke mimpi seseorang kemudian mengaku sebagai Nabi. sedangkan mengaku sebagai Tuhan saja Ya. itu setan yang berbiblis. Kan bisa saja seseorang jin atau setan datang ke mimpi seseorang kemudian mengaku aku adalah Nabi Muhammad. Itu membebaskan dari sholat kan bisa ya. Bisa jadi. Orang terpilih kan. Ya. Nah, itu kan untuk hal-hal yang di fikih pun lah bisa disaring kalau yang menunjukkan. Cuman yang hal-hal lain misalnya bagian jazah zikir atau mantra atau setan mengaku sebagai Nabi Muhammad kemudian menipu seseorang. Bisa saja. Setan mengaku sebagai nabi. Setan datang ke mimpi seseorang dalam wujud laki-laki tampan, berjenggot, alis tebal, rambut panjang, kemudian ada ubannya dikit-dikit. Ya tak? Kemudian mengaku bahwasanya dia adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa enggak? Bisa. Ya. Maka yang bisa tahu pasti bahwa yang dia lihat dalam mimpi itu adalah Nabi sebenarnya cuma sahabat atau orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita punya potensi enggak berjumpa dengan Nabi asli dalam mimpi? Punya potensi memang. Maka standar kita menyatakan ini Nabi atau bukan dari mana? Ciri-ciri fisik dulu, kemudian apa lagi? Syariat. Kalau yang dia sampaikan adalah bertentangan dengan syariat, maka pasti bukan. Tapi kalau dia sampaikan sesuai dengan syariat, dilihat pula dulu. Kadang-kadang ada racun-racunnya sedikit. Ya. Al-Qasim dia itu kan hebohnya di tahun 2009 kali kan itu. Orang India kan. Katanya setiap malam yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dia mimpi bertemu Tuhan. Oh. Temu Rasulullah, kemudian mimpi temu Allah. Bertemu-temu saja. Tapi gini aja lah ya. Seorang wali tidak akan pamer-pamer dia mimpi jumpa Nabi itu aja. Seseorang tidak akan pamer mimpi-mimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Kecuali kepada murid-muridnya saja. Orang yang dia percaya. Mimpi jumpa Nabi itu kan sebagian karamat. Kemuliaan. Allah berikan kemuliaan seseorang untuk bisa berjumpa Nabi SAW dalam mimpi kan luar biasa. Jadi tidak perlu disebut-sebutkan pula pada orang lain digalaknya. Ini mohon maaf ya, contohnya kitab Aqidatul Awam. Aslinya kitab Aqidatul Awam itu ditulis oleh Sayyid Ahmad Marzuki karena beliau mimpi berjumpa Nabi. Di dalam mimpi kemudian Nabi SAW suruh kepada Sayyid Ahmad Marzuki, coba baca pokok-pokok keimanan seorang muslim, kata Nabi. Dalam mimpi itu kemudian Sayyid Ahmad Marzuki baca Aqidatul Awam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Beliau baca sampai sebelum bab mengenal Nabi. Ya, ilahiyat, nubuat, sam'iyat, beliau baca sampai habis. Kemudian diberikan takriz oleh Nabi, dipuji oleh Nabi SAW. Ya, tapi itu tidak perlu kita sebutkan. Karena itu adalah rahasia beliau, Sayyid Ahmad Marzuki. Yang akan kita bahas adalah kitab ini ilmiah enggak? Diuji, kitab ini ilmiah atau tidak? Ini mohon maaf ya, saya pribadi sangat-sangat tidak suka dengan kawan-kawan terutama NU. Ya selalulah, ini mimpi jumpa Nabi, ini mimpi jumpa itu, ini mimpi. Nah itu yang kita nilai seseorang. Atau hadis dalam hadis Imam Ghazali bahwasanya Imam Ghazali sebelum mencetak hadis dalam Ihya Ulumuddin beliau berkonsultasi dulu dengan Nabi. Tidak perlu itu disampaikan, cukup kita cek hadis Imam Ghazali ini bisa ditakhrij atau tidak. Kalau bisa ditakhrij, udah, tidak usah sebutkan. Bagi siapa disebutkan tadi Imam Ghazali berjumpa Nabi SAW dalam mimpi? Bagi orang-orang yang mempercayai itu. Ya, murid-murid beliau. Tapi kalau dalam ranah ilmiah, ilham dan mimpi Nabi itu bukan dalil. Ya, walaupun tetap tolak ukur syariat zahir yang ilmiah. Itu juga syariat. Ya, mimpi Nabi kan juga syariat. Ilham juga syariat. Kita katakan ilham ini syariat. Dan yang akan dapat ilham itu bukan cuma Nabi. Karena ternyata Siti Maryam juga dapat ilham.
Apa ilhamnya? Kata malaikat Jibril kepada Maryam, "Ya Maryam qunuti li rabbiki," wahai Maryam berdoalah pada Tuhanmu, wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Berarti ilham yang dia dapat sesuai dengan syariat enggak? Sesuai dengan syariat. Bisa dapat? Bisa. Tapi andai kita berada di posisi ibunda Nabi Musa, apa kakak? Apa ilham yang didapatkan oleh ibunda Nabi Musa? Kan anak itu bertentangan dengan syariat enggak? Nampak? Tapi kalau disimpan, anak itu akan datang bertentangan yang lebih parah lagi. Bisa jadi anaknya nanti dibunuh. Ya enggak? Berarti menghanyutkan anak di Sungai Nil itu adalah pilihan yang lebih logis daripada membiarkan anak. Kalau anak disimpan 100% mati. Kalau anak dihanyutkan 50-50. Nah, ya enggak? Itu kan contoh saja. Kemungkinan selamatnya ada. Dan ketika itu Sungai Nil masih ada buaya ya. Seram juga ya. Ya jangan. Dan Sungai Nil itu karena besar, tampak seperti danau. Ya, dia berarus tapi arusnya biasanya di bawah baru berarus. Sungai-sungai yang besar itu kan bawah biasanya kuat arusnya. Di atas dia tampak seperti agak tenang aja seperti itu. Ya, itu contoh ilham. Jadi bisa orang dapat ilham bisa, tapi untuk dibawa ke ranah ilmiah tidak bisa. Ilham tidak bisa dibawa ke ranah ilmiah. Saya pribadi ya agak iskal juga. Seperti Abah Guru Sekumpul, dia bercerita bahwasanya lututnya dicium oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya enggak? Tahu Abah Guru Sekumpul? Ya, yang di Kalimantan. Said. Makanya saya dulu iskal sampai saya tanyakan kepada orang yang ya urusan seperti itu lebih paham daripada saya. Beliau bilang seperti ini. Ustadz pernah cium enggak lutut anak Ustadz? Lai. Parui anak Ustaz, lai. Kaki anak Ustaz, lai. Bentuk itu pula Nabi cucu beliau. Iyo cucu. Jadi mencium lutut itu bukan dalam rangka takrim, bukan karena memuliakan, ya, mohon maaf ya, bukan karena memuliakan beliau, tapi karena sayang cucu, istilahnya seperti itu. Ya enggak? Iya, enggak boleh sebenarnya dibuka di kajian umum. Nah orang umum akan mengira, santiangnya pada Nabi. Nabi lo mencium lututnya, kata orang. Gimana? Wallahu alam, cerita gimana Pak? Iya, mengaku Tuhan. Tapi itu memang jazab ya. Ada yang mengatakan Siti Jenar ini aslinya ndak kafir, tapi mengeluarkan kalimat kufur. Karena akal beliau tertawan oleh kenikmatan makrifat. Itulah. Manusia selalu seperti itu ya. Ketika perasaan sedang tinggi, ini lemah. Ketika perasaan sedang naik, apakah itu karena marah atau karena bahagia, pasti otak semakin lemah. Di telepon, "Assalamualaikum Bu, kami dari kantor polisi, apa benar Ibu punya anak bernama Abid? Anak Ibu sekarang sedang di kantor polisi." Perasaan tinggi itu. Rasa panik. Gara-gara rasa panik tinggi, otak lemah. Laba yuyu, lu kecil orang tuh. Atau rasa bahagia. "Assalamualaikum Bu, kami dari Shopee menyatakan bahwasanya Ibu dengan nomor 0813 bla 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 mendapatkan hadiah. Tapi untuk dapat hadiah jalan-jalan ke Turki plus umrah, boleh Wak, ingin umrah enggak? Ibu harus bayar dulu pajaknya 15%. Yaitu uang 3,5 juta rupiah." Bisa enggak? Ya kan? Kenapa orang percaya dengan iming-iming seperti itu? Karena dibuat dulu akalnya lemah. Bagaimana cara melemahkan akal? Dinaikkan emosionalnya dulu. Ya. Tapi mungkin lah sesi sejarah Allah bisa menggunakan. Cara zahirnya Wali Songo kan memenggal. Yes. Pemerintah di saat itu kan memenggal karena mengaku Allah. Ya. Allah menyatu gitu. Mungkin lah secara syariatnya beliau dihukum di dunia karena mengeluarkan lafaz kekafiran. Tapi masuk surga. Mungkin. Dan yang menghukum pun tidak salah. Boleh jadi dia di dunia dihukum penggal. Tapi di akhirat tidak dihukum. Kenapa?
Ayo. Beliau bahasanya bahasa hakikat. Nah, saya ini enggak ada. Ya, yang ada cuma Allah, enak. Bisa saja ya seseorang di dunia dihukum. Contohnya pembunuh, setelah membunuh dia pun boleh jadi masuk surga, enggak? Boleh jadi masuk surga. Boleh jadi. Tapi dia tetap salah secara hukum zahir. Nah, jangan kita katakan dia enggak salah. Karena hak memasukkan orang ke surga, Allah memasukkan orang ke surga berdasarkan zahir atau berdasarkan hakikat? Hakikat. Allah memasukkan orang ke surga berdasarkan hakikat. Sedangkan manusia berhukum berdasarkan zahir. Tidak salah kedua-duanya, tidak salah. Tapi wallahu alam ya, kalau bagi saya zahirnya Siti Jenar tetap salah. Bisa jadi masuk neraka khalidina fiha. Kenapa? Karena memang zahirnya beliau melafazkan kalimat kufur. Ya, dan kita berpaku dengan itu saja, jangan berpaku dengan bisa jadi. Ya, karena bisa jadi itu hakikatnya kembali kepada Allah. Kita tidak tahu. Repot juga ya. Siti Jenar. Kenapa kita jadi bahas Siti Jenar? Ini bahas walimah nih. Ya, ini kita bahas Iya. Udah azan belum? Ini ya. Ini pembahasan yang agak menarik lagi nih ya. Al-qasamu atau al-qasmu, sorry. Al-qasamu artinya sumpah. Ini al-qasmu. Al-qasmu huwal adlu baina zaujat. Al-qasmu artinya adalah adil antara istri-istri. Wah, ini kita skip aja lah ya. Enggak ada yang poligami, lanjut. Adil antara istri-istri. Ya. Al-qasmu membagi artinya. Membagi. Arti al-qasmu artinya membagi. Al-qismu bagian. Al-qismu bagian. Beda harkatnya. Qasam, qisim, qasmu. Makanya salah satu asisten hakim namanya Kasim ya. Apa kerja Kasim? Tukang bagi harta gono gini. Tukang bagi itu. Kasim. Ya, kalau Al-Qasim nama orang. Al-Qasim ya, bisa jadi profesinya enggak. Tapi kalau pakai al itu anak Nabi ya, Al-Qasim. Qasam. Nah, qasam. Kalau pertikaian bukan ko ya, khasam. Itu yang sudah jadi bahasa Indonesia ya, khasam. Nah, khusumat. Kesumat. Al-khasmu dari bahasa Arab tuh. Parti khasam. Nah, bakasam nang kaden mah, bahasa Minang enak. Bakasam. Nah, dendam. Khusumatun kesumat. Ini qasam. Nah, sampai situlah dulu ya. Nanti kita bahas. Ya, untuk bisa adil terhadap istri-istri syaratnya apa? Punya lebih dari satu istri dulu. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi kita sudah bahas ya. Pembahasan selanjutnya adalah al-qasmu. Arti al-qasmu adalah membagi. Atau di sini maksudnya adalah al-adlu baina zaujat. Adil antara banyak istri. Ya, zaujat. Ini bukan zauj. Ya, kalau itu satu. Ini zaujat. Secara fikih istri itu zaujah, tapi secara bahasa Arab fasih istri itu zauj. Hukmul qasmi, hukum qasam, hukum berlaku adil antara istri. Hukmul qasmi baina zaujati al-wujubu ala zaujin bata inda ba'dihinna ma'at taswiyati bainahunna inistawaina hurriyatan wariqan
Wa illa fayaj'alu lil hurratil khalisati mithlai ma liman fiha riqun. Lah, bisakah kita mencintai anak-anak kita secara adil? Bisakah kita mencintai saudara kandung kita secara adil? Rasa sayang kita pada saudara kandung kita bisa sama enggak? Atau beda-beda? Pada anak-anak kita secara perasaan ya, ada enggak anak yang lebih kita sayangi daripada anak-anak yang lain? Ada. Itu normal, itu manusiawi. Itu yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kamu ingin berlaku adil, maka kamu tidak akan bisa adil. Adil perasaan itu tidak bisa. Makanya akan kita buat adil itu apa? Zahirnya, nafkahnya, enak, pemberiannya, waktu yang kita habiskan. Ya, Nabi Yakub siapa anak yang paling dia sayangi? Ya kan, Nabi saja ada anak yang paling dia sayangi, enak. Nabi Muhammad siapa istri yang paling dia sayangi? Ya itu saja. Ya, yang setelah itu masih monogami itu ya. Setelah poligami, Aisyah ada istri yang paling dicintai ada. Tapi walaupun poligami tetap Siti Khadijah nomor 1 ya. Ya, ini sudah poligami, Nabi ditanya siapa manusia yang paling engkau cintai? Aisyah, tahu lihat. Aisyah. Berarti istri yang paling boleh cintai adalah Aisyah. Tapi Nabi adil enggak terhadap istri-istri beliau? Adil. Apa standar adil itu apa? Nah, ini kita lihat. Standar adil itu bukan perasaan. Ya, hukmul qasmi baina zaujati, hukum adil antara istri-istri, wajib ala zaujin, atas seorang suami. Ya, bata inda ba'dihinna, bermalam dia si suami, inda di sisi ba'dihinna, sebagian istri-istri. Bermalam dia di sisi atau di rumah sebagian istri-istri. Nah, jangan langsung empat-empatnya satu kasur. Ini kacau nih ya. Haram. Tak boleh. Wanita merdeka seperti itu tak boleh. Ma'at taswiyati bainahunna. Ma'a bersama taswiyah, menyamakan bainahunna, antara semuanya. Sama. Berarti adil di sini maksudnya adalah benar-benar sama. Ini bermalam ya, jangan mentang-mentang ini istri muda 2 malam, kalau istri tua 1 malam, enggak ada. Harus sama. Ya, adil di sini sama. Bukan adil masalah nafkah ya, kalau masalah nafkah tentu beda. Istri yang punya anak berarti jajannya lebih tinggi daripada istri yang tidak punya anak. Itu contoh, itu adil. Tapi kalau untuk bermalam sama. Ya, jangan standarnya jangan 12 jam ya. Istri tua dari jam 6 sore sampai jam 6 malam. Istri muda jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib. Itu kurang ajar. Apa? Berarti dengan istri tua udah capek mau tidur aja gitu enak. Sudah malam enak. Dengan istri muda siang-siang itu kan kacau. Enggak ya. Malam. Bermalam. Siang istri terserah, suami terserah. Ya, kalau siang suami nyari nafkah keluar. Kalau malamnya dengan siapa? Nah, malamnya ini dengan siapanya diatur. Ini semalam. Atau ini 2 malam. Ini 3 malam. Harus sama. Tidak ada juga patokan ya. Apakah harus ganti-ganti selang-seling per malam? Tidak. Sebulan-sebulan pun jadi. Ya. Sebulan di sini, sebulan di situ. Atau ya 2 bulan di sini, 2 bulan di situ. Tapi di masa Umar bin Khattab bertanya kepada Hafsah, berapa lama istri bisa menanggung rindu suaminya? 3 bulan. Makanya pasukan di masa Umar bin Khattab tidak ada yang berperang lebih dari 3 bulan. Nah, makanya di situ juga hikmah 3 kali suci itu. Hikmah 3 kali suci, lepas 3 bulan atau 3 kali suci udah lupa dia dengan suaminya, sudah nikah lagi. Ya, hikmahnya seperti itu. Ma'at taswiyati bainahunna, menyamakan antara semuanya. Ini istawaina hurriyatan waritqan. Jika istawaina, jika semuanya sama. Jika semua istrinya itu sama statusnya, status apa? Hurriyatan, kemerdekaannya, waritqan atau keperbudakannya. Sama-sama budak dia, sama-sama merdeka dia, berarti
jatah bermalamnya sama. Istrinya 4, budak 4-4-nya ya sudah sama. Istrinya 4, merdeka semuanya ya sudah sama. Istrinya 4, 2 budak, 2 merdeka, bagaimana? Nah, ini nih. Wa illa, dan jika tidak demikian, jika berbeda-beda ternyata status istrinya, ada yang merdeka, ada yang budak, fa yaj'alu lil hurratil khalisati mithlai ma liman fiha riqun. Maka suami jadikan, fa yaj'alu, maka si suami menjadikan lil hurrati, bagi istrinya yang merdeka, al khalisati, murni. Merdekanya murni, bukan merdeka mukatab. Bukan merdeka tadbir. Yang memang murni merdeka, mitla itu 2 kali lipat. Itu musanat ya, 2 kali lipat. Maliman fi harid. 2 kali lipat malam bagi orang yang padanya terdapat sifat budak. Kalau kita terjemahkan mitlai, 2 kali misal, ma, barang, liman, untuk orang yang fiha, padanya, riqun, sifat budak. Simpelnya, bagi istri yang merdeka, jatahnya 2 kali lipat istri yang budak. Nah, ini juga berkaitan dengan diat, ya, berkaitan dengan had. Kalau budak berzina berapa kali cambuknya? Separuh. Separuh orang merdeka. Orang merdeka berapa? 100. Kalau budak berarti? Kalau budak minum tua? 20. Ya. Itu tentang masalah adil. Jangan bukan adil perasaan ya. Adil itu adalah perbuatan kita bagaimana. Adil enggak? Perasaan bukan kita yang kontrol. Ya, perasaan bukan kita yang kontrol. Allah yang berikan perasaan. Dah, selesai. Lanjut. An-nusyuzu. Nusyuz. Ya, arti nusyuz. Durhaka. Ya, istri nusyuz. Apa istilahnya kalau laki-laki yang enggak ada cemburu itu? Ada yus ya. Dayus. Enggak gayus. Gayus itu dia hilang ya. An-nusyuzu lughatan, nusyuz secara bahasa, al-irtifa, terangkat. Irtifa bisa maknanya terangkat, bisa artinya tinggi. Nah, arti istawa, irtifa. Istiwa artinya irtifa. Berarti Allah maha tinggi. Kalau bagi kawan-kawan Nabi artinya berada di atas. Beda ya. Wa syar'an, dan secara syara, khurujuz zawdati an ta'atiz zawji. Keluarnya istri, zaujati, an ta'atiz zawji, dari ketaatan akan suami, dari menaati suami. Keluarnya istri dari menaati suami. Dengan apa dia tidak menaati suami? Bilirtifa'i, dengan mengangkat diri. Irtifa, lapih tangan, ya, angkat tangannya, lapih tangan. An ada'il haqqi, an, dari adai, melaksanakan, al-haqqi, hak, al-wajibi, yang wajib. Hak suami yang wajib dia tunaikan. Melaksanakan hak suami yang wajib, lahu, baginya suami. Alaiha, atasnya si istri ini. Tunaikan hak wajib bagi suami. Ya, dia bagi suami atas istri. Istri yang wajib melaksanakan. Apa saja itu? Min ta'atihi, dari menaatinya. Berupa ketaatan ya, menaatinya. Ya, panggil ke bilik, datang. Beb,
datang. Ya. Ya, kecuali ada darurat hajat yang tidak mungkin ditinggalkan, enak. Datang, harus datang. Taat. Jangan tanya dulu, jauh lah mungkin enak. Datang aja dulu. Taat. Bahkan kalau suami ingin istrinya botak, istri harus taat ya. Ya, suami ingin istrinya botak atau suami ingin istrinya rambutnya biru, harus taat. Kenapa? Boleh. Tapi kalau suami ingin istrinya celek, enggak boleh ya. Tapi kalau suami ingin istrinya botak, enggak masalah. Bisa jadi suaminya suka istri seperti tuyul, mana tahu kita enak. Ya. Atau contoh lain, suami ingin istrinya bulu keteknya panjangin aja, tanya udah wajib taat. Itu perlu anehnya enggak? Tapi itulah tetap. Kan bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang bukan menentang syariat boleh. Jadi kalau suaminya ingin istrinya nyambung rambut, enggak boleh. Ya, kalau suami ingin agar istrinya nyambung rambut itu tidak boleh. Karena menyambung rambut hukumnya haram. Al-wasilah wal mustausilah. Atau suaminya ingin agar istrinya pakai tato, ya enggak? Buatlah tato muka saya di punggung kamu, ya enggak? Jadi kalaupun kamu cerai dengan saya, nikah lagi ya saya lelaki kau, ya enggak? Nampaknya buku di interview. Nah. Ya. Itu enggak boleh. Karena bertato itu hukumnya. Tapi kalau suami nyuruh istri pakai inai, jangan tanya-tanya. Taat saja. Sip. Ya. Jangan tanya-tanya. Ini tanya pula. Jangan tanya-tanya. Ya enggak. Tanya-tanya. Kemana kita jalan-jalan besok? Kata darah. Sip. Sip. Kan banyak lah. Indah Instagramable doang aja banyak. Tak selama tidak menghalalkan yang haram, ya, atau menghalalkan yang haram enggak boleh juga. Atau melarang yang wajib juga enggak boleh. Bahkan seandainya suami melarang istrinya puasa, wajib istri taat. Ya. Seandainya suami melarang istrinya berpuasa, wajib istrinya taat. Tapi masa suami tega, enak. Botakkanlah rambut kamu, masa. Ya, mungkin suaminya homo, suka laki-laki botak, kacau. Ada juga seperti itu tuh ya. Kisah orang dapat red flag suaminya. Dari mana kamu tahu kalau suami kamu homo? Ya dia udah punya suami, tapi dari mana kamu tahu suaminya homo? Ya karena suami saya suka saya potong rambut pendek-pendek. Kemudian kalau berhubungan badan dari belakang aja terus. Ya. Kelainan dia. Banyak ya laki-laki homo yang menyembunyikan kehomoannya dengan ini kok kena monetisasi kok berarti. Laki-laki gayung bocor yang menyembunyikan kegayung bocorannya itu dengan cara menikah. Ya, ternyata ketika menikah dia masih punya hubungan dengan LB ya. PLB. Penyuka lubang. Ya. PLP berarti. Astagfirullah. Aneh-aneh aja ya. Itu taat ya, bentuk ketaatan. Kemudian apa lagi? Wa mu'asyaratihi bil ma'ruf. Dan juga mempergauli suami dengan cara yang baik. Mempergauli suami dengan cara yang baik. Kata-kata juga. Ini juga kewajiban suami ini ya. Kewajiban suami adalah mu'asyarah istri dengan cara yang baik. Perhatikan kondisi istri. Ya. Mu'asyaratihi bil ma'ruf. Mempergauli suami dengan cara yang ma'ruf. Ya boleh jadi suami bergaul dengan istrinya atau istri bergaul dengan suaminya ya kopi babui anjo, makan babui anjo, tapi memanggi suaminya makan bentuk manggi anak-anak. Dah makan lu dah. Nah. Makan dah. Nah, makan lu. Bikolah kerajo-kerajo makan dulu. Nah. Itu gawat ya. Lambat-lambat aja makan lu bang. Itu anak-anak atau suami ngomong enggak bantah-bantah aja tadi selesaikan suami ngomong baru kita bicara enggak. Itu penting. Suami juga seperti itu.
Ya enggak, mentang-mentang istri kalau tidak menerima ajakan suami di kamar kena laknat sampai pagi, basi ngajo sing ngajo. Lo enggak boleh kena laknat lo bini. Enggak. Jadi bininya ada kerja, enggak yang enggak bisa ditinggalkan. Ya, enggak tahu pula kita entah apa kerja istrinya, enggak. Ya bisa jadi ya itulah. Tapi kalau istrinya enggak mood aja terus tuh gawat juga tuh ya. Ada trik ya, kalau punya istri enggak mood aja dia terus. Ajak aja dia main game. Ya, kan ada suami-suami yang baik kan pada istrinya, dia kalau kalau ngajak untuk berhubungan tuh dia kan nanya, ayo kita ya, enggak. Nyata istrinya enggak mau aja, sedang enggak mood bang, sedang enggak bisa bang, malas mandi subuh bang, kan ada yang seperti itu. Enggak. Gimana caranya biar mau? Ada teknik, main. Kita main yuk. Main apa bang? Main perkosaan. Apa kata istrinya? Jangan bang. Ah ya, memang perkosaan itu harus menolak. Oke bang, sip. Ah sip, oke, ayo. Jadi jawabannya selalu salah. Dibilang jangan, pas. Dibilang iya, pas juga. Kacau. Tapi itu benar tuh ya. Muasyarah ma'ruf itu balik kepada uruf tuh. Ya, suami harus paham istri, istri juga harus paham suami. Ini enggak ada juga apa istilahnya standar fikihnya, enggak ada. Karena standarnya ma'ruf. Ma'ruf itu asal katanya apa? Uruf. Ma'ruf. Apa asal katanya? Ain, ro, dan fa. Berarti urufun. Berarti uruf adat. Adat. Maka Nabi SAW menenangkan Siti Aisyah ketika marah dengan cara mencubit hidung. Karena memang urufnya seperti itu. Kalau istri marah gimana caranya? Kasih duit. Nah itu uruf kita tuh ya. Makanya kata Gus Baha, mending punya istri pemarah daripada istri penyabar. Kenapa? Kalau istri penyabar, ladang pahala kita kurang. Kalau istri pemarah, banyak ladang pahala. Sabar aja kita dengan marahnya istri, maka itu sudah menaikkan derajat kita. Ya, luar biasa. Kalau 4 istri yang marahi, 4 kali lipat. Kacau. Lanjut. Jadi istri muasyarah baik dengan suami, termasuk bikin kopi itu juga muasyarah. Secara uruf itu adalah, secara uruf ya, tidak secara fikih. Secara uruf, buatkan kopi untuk suami itu adalah kewajiban. Ya, suami baru pulang, kemudian tanya, perlu minum enggak? Atau perlu air hangat enggak untuk mandi? Itu uruf. Ya, itu uruf. Jadi jangan nanti standar kita fikih aja sebenarnya kan enggak kewajiban den doh. Nah, yang mana itu loh. Ya. Itu kacau laki untuk itu loh pokoknya enggak. Bang, adik karayo, lian baju rayo. Enggak kewajiban den doh. Banyak. Sama-sama enggak kewajiban den doh dua-duanya enggak. Nah, itu yang ma'ruf nih luas ya. Luasnya. Lanjut. Wa taslimi nafsiha lahu. Dan menyerahkan diri bagi suami. Pasrah aja lah. Beb, kata suami, enak. Kita akan merantau ke Jawa. Sip. Akan Pak pindah dinas enggak? Kita pindah dinas ke mana bang? Ke Papua. Sip. Contoh. Ya, bagaimana tentara taat pada atasan, komandan, begitu pula taat istri pada suami. Yang tanya dulu, ke Jawa bang? Enggak. Ya nanya itu aja boleh enak, tapi jangan nolak. Nanya aja. Kenapa ke Jawa bang? Dah, itu aman. Dan meganyi loh enak. Saya butuh healing dulu bang untuk mendamaikan pikiran saya. Enggak. Mana healing? Harus ke Premier Padang nih. Itu kacau. Ya, taslimi nafsiha lahu. Taat. Ya, taat. Dan juga berserah diri, menyerahkan diri kepada suami. Nah, maka suami berarti harus bertanggung jawab terhadap istri. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa ini istri kayaknya sebelum nikah cantik dia, enggak. Setelah nikah kok jelek dia. Harusnya kita bertanya pada diri kita. Ya, istri itu cantik dulu karena diurus oleh bapaknya. Istri itu menjadi jelek setelah kita yang berarti yang salah siapa? Ya. Maka kita jaga-jaga itu ya.
istri menyerahkan diri pada suami, maka suami sebenarnya nikah itu bukan hak saja ya, tanggung jawab. Suami bertanggung jawab juga terhadap istrinya. Wa mulazamatil maskan. Ini yang terukur ini. Mulazamatil maskan, tetap di rumah. Mulazamah tetap, maskan tempat tinggal. Tetap dia di rumah. Hukmun nusyuzi. Hukum nusyuz. Hukum nusyuz tahrim, haram, enggak boleh. Harus taat. Wa isqatul qasmi, dan jatuh pula hak qasamnya. Boleh suami enggak kasih dia hak bermalam. Boleh suami tidak memberikan dia hak bermalam. Ya enggak, aturannya hari Selasa bermalam di istri si fulan. Istri yang namanya fulanah. Tapi istrinya ini tiap datang dia ke rumah tidur aja dia. Enggak, sudah. Ya. Enggak, mood aja dia terus. Nah, ini gawat. Perlu dikomunikasikan. Wan nafkah, nafkah juga enggak dapat jadinya. Batas nafkah nanti kita bahas ya. Nafkah juga tidak dapat oleh si istri seandainya dia nusyuz. Keluar rumah tanpa izin suami. Wa tawabi'iha, dan perangkat-perangkatnya atau pengikut-pengikutnya, perangkat-perangkat. Ya, misalkan suami juga ingin memberikan pelayan pada istrinya, ada pembantu di rumah 1 orang, itu juga tercabut. Tidak jadi si istri mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti itu. Itu nusyuz. Kalau di buku-buku kontemporer, nusyuz tidak hanya berlaku pada perempuan, tapi juga berlaku untuk laki-laki. Ya, kalau suami yang justru tidak pernah memberikan nafkah pada istrinya, padahal istrinya selalu taat. Istrinya selalu taat, ketika dipanggil nyaut, ketika diminta dia memberi, tapi suami tidak mau memberikan nafkah. Apa solusinya? Nah, itu cerita Hindun ya. Cerita Hindun. Bagaimana solusi dari Nabi kepada Hindun? Ambil aja duitnya. Ya, suami pelit gimana caranya? Ambil aja duit. Ini suami pelit ya. Jangan suami yang tidak pelit jadi korban pula nanti. Ini suaminya udah curah pada dia tapi tiap hari dia pakai Shopee suaminya untuk check out kan. Nah, itu tidak boleh ya. Dia ambil aja rekening suaminya, dia ambil aja duit suaminya di bawah bantal segala macam. Tidak boleh. Kecuali suaminya yang benar-benar ya nusyuz terbalik ya. Tidak memberikan nafkah yang cukup bagi istrinya. Nusyuz dua sisi. Lalu apa lagi solusi bagi istri seandainya suami tidak memberikan hak-hak istri? Ya, tidak memberikan hak-hak istri. Bagaimana solusinya bagi istri? Tuh, bab selanjutnya al-khulu. Al-khulu. Insyaallah nanti kita bahas ya. Insyaallah nanti kita bahas. Sampai situlah dulu kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh. Terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita. Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang saleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.